Serikat Tembakau Indonesia atau AMTI merasa besaran kenaikan tarif cukai rokok rata-rata 12% tahun depan menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi industri. Apalagi AMTI hanya punya waktu sekitar 2 pekan untuk menyesuaikan dengan tarif cukai yang baru. Meski demikian, AMTI menghargai keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok per Januari 2022 mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani kemarin menjabarkan skema tarif cukai rokok baru bergantung kepada golongan. Untuk golongan sigaret kretek mesin, tarif cukai naik antara 12,1 hingga 14,3%. Sementara sigaret putih mesin, kenaikan tarif cukai berkisar 12,4 hingga 14,4%. Sedangkan untuk sigaret kretek tangan, tarif cukai naik antara 2,5 hingga 4,5%. Lalu apa sebenarnya urgensi pemerintah kembali menaikkan tarif cukai rokok saat kita masih dalam fase pemulihan ekonomi akibat pandemi? Bergabung bersama Kompas TV sudah ada Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Selamat malam Pak Febrio. Selamat malam Mbak Disti. Baik, alhamdulillah sehat Pak Febrio. Pak Febrio, ini kan kita tahun depan masih ada upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Kemudian Kementerian Keuangan menaikkan tarif cukai rokok 12% tidak tanggung-tanggung. Sebenarnya apa alasan utamanya? Alasan pertama selalu adalah pengendalian konsumsi. Saat ini kita memang salah satu negara yang prevalensi rokoknya paling tinggi sedunia. Dan bahkan untuk prevalensi anak ini kita sangat tinggi. Antara umur 10 sampai 18 tahun, saat ini kita masih berada di sekitar 9 dari setiap 100 anak itu merokok. Ini yang kita sedang harus perhatikan. Saat ini kita sedang menghadapi masalah kesehatan. Dan saat ini kita sedang menghadapi pandemi. Justru adalah logika kesehatan harus kita kedepankan. Nah, ini yang harus kita turunkan dan ini sesuai dengan RPJMN 2024, target kita untuk prevalensi anak kita turunkan menjadi 8,7% di tahun 2024. Namun kita juga menyadari bahwa ini adalah kondisi yang tidak optimal, tetapi pertumbuhan ekonomi kita sudah positif, tahun depan juga pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik lagi, tentunya dalam kondisi kita terus menjaga risiko kesehatan. Tenaga kerja itu selalu kita perhatikan untuk sektor hasil tembakau ini. Makanya kita bedakan antara yang sigaret mesin yang diproduksi oleh mesin itu tenaga kerjanya sangat sedikit. Tetapi kalau yang namanya tangan, sigaret kretek tangan itu tenaga kerjanya memang sangat banyak. Makanya itu yang membuat kenapa struktur dari tarif yang kita perkenalkan tetap memang kita melihat juga tenaga kerja yang banyak, tarifnya kita naikkannya sedikit. Di sisi lain, kita juga memang harus mengawasi barang kena cukai ilegal ini. Nah, kita juga selalu perhatikan bagaimana mengendalikan rokok ilegalnya juga. Oke, jadi salah satu alasan utamanya kenapa kemudian pemerintah menaikkan tarif cukai rokok 12% ini untuk mengurangi konsumsi rokok terhadap anak. Targetnya penurunannya berapa persen untuk tahun depan, Pak Febrio? Saat ini, itu tadi angka yang saya sebutkan, 9% dari anak umur 10 sampai 18 tahun itu merokok. Itu terlalu tinggi, dan itu salah satu yang paling tinggi di dunia. Kita akan menurunkannya, targetnya sesuai dengan RPJMN menjadi 8,7 di tahun 2024.